Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelas PBU 2 dengan kelompok 15C yang beranggotakan saya sendiri, Nurholil dengan NIM 192410101018 dan rekan saya. Saya Iqbal Kuryana Putra, NIM 192410101033. Dan saya Michael David Simon Subandar, NIM 192410101050. Pada proyek kali ini kami mengangkat sebuah judul yang bertema tentang aplikasi manajemen toko dalam menunjang efektivitas dan efisiensi dalam membangun produktivitas UMKM di era revolusi industri 4.0. Untuk latar belakang sendiri kami membangun aplikasi ini, yaitu mengingat di era revolusi industri 4.0 ini berbagai sektor di Indonesia telah menggunakan teknologi untuk meningkatkan efektivitas dan juga efisiensi dalam produktivitas di sektor utamanya di UMKM. Maka dari itu, kami mengangkat judul ini untuk menunjang efektivitas dan efisiensi dalam membangun produktivitas di bagian UMKM. Yang harapannya nanti aplikasi ini akan bisa membantu di UMKM dalam mempercepat penanganan karyawan, pengelolaan stok barang, serta menghindari faktor manusia seperti lupa atau salah tulis dan lain sebagainya. Aplikasi manajemen toko ini merupakan sebuah aplikasi yang dikhususkan diri dalam mendukung operasi sehari-hari di dalam toko. Terdapat dua aktor yang terlibat di dalam penggunaan aplikasi. Yang pertama itu manajer toko, yang kedua karyawan toko sendiri. Untuk sistem atau fitur-fitur yang kami suguhkan di dalam aplikasi ini, yang pertama ada login, yang kedua yaitu mengelola data barang, yang ketiga mengelola data karyawan, dan yang keempat yaitu mengelola pelaporan barang. Untuk beberapa fitur yang dapat dilakukan oleh user seperti mengelola data barang, baik dalam hal menginputkan data barang baru, mengubah data barang, dan juga menghapus data barang, yaitu bisa dilakukan oleh seorang manajer. Selain itu, aplikasi ini juga dapat mengelola data karyawan, di mana manajer dapat melihat, mengubah, mengedit, dan juga menghapus data karyawan tersebut. Nah, untuk di sisi karyawan sendiri, di sini karyawan bisa melihat data barang dan juga bisa melakukan pelaporan, di mana karyawan bisa menginputkan pelaporan data barang tersebut. Nah, dengan aplikasi ini, pekerjaan di toko menjadi lebih efisien dan mudah. Risiko kesalahan pencatatan jumlah barang lebih sedikit dan juga meminimalkan biaya tenaga kerja serta meningkatkan layanan dalam toko. Selain itu, user juga bisa mengetahui stok barang yang tersedia di dalam toko tersebut. Baik, untuk selanjutnya, desain-desain class, atribut, serta sifat-sifat OOP yang dijalankan di codingannya ini diantaranya sebagai berikut. Kami membutuhkan file data.py, main.py, database manajemen toko, noname.py ini merupakan proyek akhir FBB-nya atau WX from builder-nya. Nah, di main.py ini kami membutuhkan class frame welcome yang mana itu untuk pembuka di aplikasinya, class login yang dimana nanti itu bisa di login oleh dua aktor, karyawan dan juga manajer. Selanjutnya di sini ada frame karyawan yang dimana isinya ada menunjukkan atau bisa melihat data karyawan di tabel yang sudah disediakan di fiturnya. Di sini ada atribut ID, username, password, nama karyawan, jenis kelamin, ada nomor telepon, tanggal lahir, dan juga alamat. Ada juga metode button-button, button-button seperti back, and ada tambah juga untuk menambahkan data karyawannya, untuk menambahkan data karyawan, barang, dan juga ada update data karyawannya. Ada juga tombol menambahkan karyawannya juga. Di sini itu di sisi aktor manajernya ya. Di menu manajer nanti ada tombol barang dan juga karyawan. Di sini itu ada di sininya itu untuk menambahkan data karyawannya. Di sini class dialog add karyawan merupakan frame input nantinya di menunya itu ada frame input data karyawannya. Ini membutuhkan nama, alamat, nomor telepon, dan lain-lain. Nah, di sini ada frame barang. Setelah tadi menu karyawan, ini ada class barang. Menu barang dari sisi aktor manajernya. Ada show data barang, ada yang menunjukkan data barangnya,
terus ada button back, button tambah untuk menambahkan data barang, ada button cek laporan dari sisi karyawan yang menambahkan laporan barang yang stoknya kurang dari 3. Ada juga ada penambahan data barang yang membutuhkan nomor barang, nama barang, jenis barang, harga barang, dan stok barang. Bisa dilihat di layar tersebut. Nah, di sini juga ada update, ada button yang menambahkan barang juga. Di sini juga ada bisa melihat tabel barang yang di fitur nantinya. Nah, ini kelas dialog add barang sama seperti karyawan untuk penambahan input barangnya. Nah, untuk frame barang 2 ini merupakan menu dari karyawan yang mana ada tabel barang yang bisa dilihat. Nah, di sana ada juga button untuk lapor yang fungsinya jika stok yang kurang dari 3 akan dilaporkan dan akan dikirim ke menu manajer di fitur cek laporan dan akan ditambahkan untuk stoknya. Tujuannya untuk menambah stok di gudang tersebut, di toko tersebut. Ini ada juga insert data lapornya. Insert data lapor itu atributnya ada nomor barang, nama barang, dan username dari karyawannya. Ini juga ada penambahan dialog frame input dari data lapornya. Di sini juga frame lapor 2 ini dari sisi karyawan, dari sisi manajer, dari karyawan untuk penambahannya. Dan frame manager ini itu merupakan menu setelah pembuka login. Dari sisi manajernya ada button barang, karyawan, dan juga ada button back yang bisa kembali ke data loginnya. Frame N ini merupakan data terakhir, frame akhir dari aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada class data toko, di sini merupakan class utamanya. Kita menggunakan sifat OOP inheritance di class manager. Di sini bisa kita lihat untuk parameternya itu data toko. Di sini ada metode get data manager, get data karyawan untuk class karyawannya, sama juga menggunakan inheritance. Class barang juga sama, menggunakan inheritance, get data barang, ada add dan update, CRUD. Class lapor juga menggunakan inheritance data toko. Nah, untuk codingan lebih lanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Michael David Simon. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Baik, di sini saya menjelaskan tentang codingan dari frame-framenya. Yang pertama dari frame welcome, yaitu ada button login, di mana seperti biasa terlebih dahulu diinisialisasi terlebih dahulu dari GUI.welcome frame. GUI ini adalah dari WX form builder-nya, dan welcome frame ini adalah nama dari frame-nya. Lalu dipanggil dan parameternya adalah self, parent-nya. Lalu frame.login show, artinya ketika dipencet akan muncul frame login dan frame welcome-nya akan di-hide. Lalu untuk yang frame login, di sini untuk codingannya sendiri, ketika button login diklik, maka akan langsung muncul ke frame selanjutnya. Namun sebelum itu akan dicek apakah betul atau tidak. Jadi di sini manajer mempunyai username dan password sendiri, karyawan juga. Nah, jadi untuk dev button login ini self, event. Jadi pertama-tama memanggil terlebih dahulu dari tab data, di mana yang dipanggil adalah kelas manajer dan kelas karyawan. Lalu dibuat variabel, di mana variabel itu isinya tentang get data manager, bisa ke tab data. Nah, get data manager itu sama isinya dengan get data karyawan, di mana query-nya adalah select bintang from data manager, yang artinya memilih semua keseluruhan isi dari database, data manager, dan data karyawan, lalu dieksekusi, bisa kembali. Nah, setelah itu dibuatlah
variabel baru lagi yaitu username dan password, di mana untuk mengambil value yang telah diinputkan. Lalu membuat sebuah array, kami membuatnya ada 4, uname, pass, nama, dan jabatan, di mana dibuat perulangan for X in manager list, artinya uname, pass, nama, dan jabatannya itu telah diletakkan pada indeks ke-1, 2, 3, dan 4. Begitu juga dengan yang KRY list. Lalu dicek dalam sebuah perulangan for I in range banyak uname-nya yaitu 6. Jika username-nya sama dan password-nya sama, maka akan ditampilkan ke menu manager jika itu yang login manager. Jika yang login karyawan, maka akan ditampilkan menu karyawannya. Lalu yang di bawahnya itu adalah jika login tidak sama dengan true, maka akan muncul dialog atau login gagal. Baik, ke frame selanjutnya. Nah, jika manajer berhasil, maka akan muncul tampilan frame seperti ini. Nah, kalau menu karyawan yang diklik terlebih dahulu, ini menu karyawan terlebih dahulu, akan muncul frame tampilan seperti poin 4.4, yaitu ada tampilan data karyawan yang bekerja pada toko tersebut, di mana manajer bisa mengedit dan menghapus, juga menambah sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya karyawan itu ada yang baru atau kemungkinan berhenti, nah itu bisa diedit di sini. Nah, untuk codingannya sendiri diinisialisasi terlebih dahulu seperti biasa. Lalu untuk show datanya, membuat variabel dulu and calls dan and rows, di mana ini untuk mengambil berapa jumlah kolom dan baris yang dibutuhkan. Setelah itu membuat array kolom di mana isinya adalah atribut-atributnya, yaitu username, password, nama, gender, hingga nomor telepon. Nah, lalu self.tabel karyawan.appends-calls di sini artinya sebanyak data yang dari database itu, maka kolomnya akan menyesuaikan. Nah, lalu self.krya ini sama seperti yang di atas, yaitu memanggil kelas karyawan, dan list krya ini sama dengan self.krya dari data karyawan, yang artinya memanggil query-nya. Lalu dibuat perulangan for call in range dan kolom, dan for row krya in list krya, di mana ini artinya self.tabel karyawan datapan rows, ini artinya barisnya akan menyesuaikan, di mana barisnya ini ada username, password, nama karyawan, jenis kelamin, sampai nomor telepon. Nah, itu mengeset value yang dibutuhkan. Misalnya manajer ingin mengubah untuk misal manajer ingin menambahkan, maka mengeset value-nya, misal username-nya terlebih dahulu, password, hingga nomor telepon. Baik, untuk ke bawah. Nah, untuk btn back ini kembali ke frame sebelumnya, dan btn ini nanti untuk ke frame akhirnya. Lalu untuk btn tambah tadi untuk menambahkan data karyawan baru. Nah, lalu untuk insert data KRY di sini artinya menambahkan data karyawan itu tadi dengan memanggil query dari tab data, di mana query yang dipanggil adalah add data karyawan, di mana query-nya bisa ke tab data tadi, dan kalau yang update data karyawan memanggil query update data karyawan, bisa ke tab data. Nah, ini untuk yang add data karyawan, query-nya adalah insert into data karyawan sebanyak atribut yang dibutuhkan. Misalnya semua atribut yang ingin ditambahkan, otomatis semua dituliskan. Begitu juga dengan yang update data karyawan, set username, set password, set nama, set gender, hingga nomor telepon. Lalu dieksekusi. Bisa kembali ke main. Nah, itu untuk query-nya. Lalu untuk yang dev add button karyawan, ini untuk penjelasan tentang edit dan delete-nya, di mana
jumlah kolom sama dengan self.tabel karyawan .get number calls. Ini artinya untuk mengambil berapa jumlah kolom yang dibutuhkan. Lalu pendefinisian variabel call edit sama dengan jumlah kolom, call delete sama dengan jumlah kolom plus 1. Lalu self.tabel karyawan set call label value artinya mengupdate untuk yang kolom edit dan self tabel karyawan set call label value untuk yang call delete. Lalu dibuat perulangan di mana self tabel karyawan self value, lalu bawahnya set cell background color untuk warnanya dan set cell text color untuk warna fontnya. Lalu untuk yang self.tabel karyawan.fit ini artinya untuk merapikan tabelnya. Jadi kalau semisal itu dihapus atau tidak ada itu, maka akan ada tombol scrollnya. Maka dari itu kalau ditambahkan itu akan otomatis rapi. Berikutnya untuk yang dev tabel karyawan on grid CMD select cell, di mana ini untuk memilih setiap sel yang dibutuhkan agar bisa terbaca oleh Python-nya, di mana misalnya mengedit untuk yang baris kedua, maka otomatis selnya itu akan memilih itu. Jika kolomnya sama dengan 7, maka itu akan mengarah ke kolom ke-7 yakni edit, di mana mengeset get value-nya itu, value-nya ada apa aja, lalu bisa dihapus dan bisa diisikan yang baru. Nah, lalu jika kolom sama dengan 8, maka itu akan menghapus yang otomatis akan mengambil query dari tab data tadi, yaitu delete data karyawan, dan otomatis data tersebut akan hilang. Ke bawah. Nah, ini untuk kelas dialog add karyawan, di mana ini untuk frame inputannya, di mana 4.6 adalah tampilan inputan. Kalau manajer ingin menginputkan, maka itu adalah tampilan dari frame dialognya, di mana penjelasannya adalah misalnya button simpan ini diklik, Python akan memahaminya. Jika self ID-nya sama dengan min1, maka itu akan menginputkan value baru. Jika selain dari min1, maka akan bisa geser ke kanan. Ya, maka untuk yang lebih dari selain daripada min1 itu untuk mengupdate. Jadi input user.getValue, lalu input password, input nama, input gender. Nah, itu untuk mengget value yang diketikkan dari usernya. Jadi setelah diupdate, maka otomatis akan self-destroy, artinya dialognya menutup. Lalu untuk field data karyawan ini untuk mengeset value yang diinputkan dari usernya ini. Baik, untuk yang frame selanjutnya ke bawah. Nah, untuk menu barang, tadi kan ada dua menu dari manajernya, yaitu menu barang dan menu karyawan. Nah, ini untuk menu barangnya ada tambahan button, yaitu cek laporan. Untuk yang lainnya sama, edit, delete, dan tambah. Namun yang membedakan adalah button cek laporan ini, di mana jika diklik, maka akan muncul tampilan seperti 4.13 ini, di mana ini adalah tambahan atau inputan dari karyawan yang menginputkan data-data yang stoknya habis. Jadi semisal di situ tertera ada nomor barang 301, nama barangnya Indomie, username-nya 201. Artinya nomor barang 301 yang namanya Indomie itu stoknya kurang dari sama dengan 2 atau kurang dari sama dengan 1, yang artinya itu sudah disepakati terlebih dahulu stok barang berapa yang disepakati untuk habis, dan inputan username-nya itu username yang menginputkan stok barang tersebut. Nah, ini untuk codingannya sendiri. Untuk show-nya sama seperti show data yang saya jelaskan pada karyawan tadi. Bisa kembali ke frame atas. Nah,
Untuk yang menu edit sama 4.8 itu, dan menu input sama juga untuk 4.9. Nah, lalu ke 4.10 yaitu menu barang. Frame menu barang ini adalah menu ketika karyawan berusaha untuk login. Jika berhasil, maka akan tampil frame seperti ini. Nah, frame ini hanya ada di menu karyawan, di mana karyawan, seperti yang sudah saya jelaskan tadi, akan melaporkan stok barang yang habis. Nah, di sini tertera, kembali dulu. Di situ tertera bahwa 303 yaitu Oreo, stok barangnya 3. Maka karyawan bisa memencet tombol laporkan itu untuk menginputkannya. Dan tombol inputannya pada 4.12 ini, di mana nomor barangnya berapa, nama barangnya berapa, user karyawan yang menginputkannya, usernya berapa, dan diklik simpan. Maka akan tampil pada menu frame 4.11 yaitu menu lapor. Dan untuk frame terakhir yaitu button selesai. Jika button selesai diklik, maka akan muncul frame terakhir. Nah, untuk frame terakhir tampilannya seperti ini. Ketika ditampilkan, akan berusaha menampilkan button login lagi atau button selesai. Jika button login diklik, akan login lagi sesuai dengan username dan passwordnya. Jika selesai, maka akan self-destroy. Artinya frame-nya di-close. Baik, itu mungkin dari saya. Untuk penjelasan programnya, untuk hasil running-nya bisa dijalankan oleh Iqbal. Oke, baik. Terima kasih. Sangat baik penjelasannya. Sekarang saya akan mencoba untuk merunning hasil dari codingan kami. Nah, sebelum itu kami membuka database manajemen Doko untuk login di data manajernya. Nah, ini merupakan database dari data manager. Coba kita running dulu. Nah, ini merupakan data tampilan awal atau frame awal dalam membuka aplikasi ini. Itu ada login Seklur. Nah, ini merupakan frame login yang telah dijelaskan tadi oleh teman saya. Nah, jika misalnya salah nih dari data yang sudah tertera di sini, misalnya salah, kita coba yang salah dulu, misalnya 233, 232, passwordnya yes. Kita coba login, nah akan ada alert username dan password salah. Tapi ketika username yang diinputkan itu benar 101 dan 12 KK yang sudah ada di sini itu, kita coba login, hasilnya akan udah masuk ke daftar menu pilihannya. Kita coba ke menu karyawan. Nah, ini ada tabel yang sudah disediakan, ada edit, delete, tambah data, button back, dan selesai. Kita coba ke tambah datanya. Kita tulis username 204, passwordnya oke, nama karyawannya Pak Istiadi, jenis kelamin laki-laki, tanggal lahir 27/19/87, alamatnya Jember, nomor teleponnya kita isi asal aja, 8, kita simpan. Nah, itu akan muncul di sini username 24 oke Pak Istiati laki-laki, 20/7/1987 Jember, dan nomor teleponnya juga. Nah, jika kita edit, kita bisa misalnya kita edit nomornya jadi 204 ke 209, kita simpan, akan berubah di sini. Kita coba delete. Nah, sama bisa untuk mendelete-nya. Itu merupakan dari fitur menu karyawannya. Coba kita buka dari sisi karyawannya. Nah, ini untuk frame akhirnya. Coba kita login lagi. Kita buka data yang karyawan. Nah, di sini ada 201 Lili 12. 201
Lili 12. Oke. Nah, di sini udah ada data barang, ada break selesai dan laporkan. Coba kita lihat laporkannya seperti ini. Nah, setelah itu kita coba lihat di sisi manager. Kita juga lihat dari data lapornya. Apakah sama seperti yang udah di karyawan? Kita coba, nah sama. Ada 345 susu, 204, 1 Indomie, dan lain-lain. Nah, kita coba pencet selesai. Dan sudah, itu merupakan hasil running dari aplikasi toko ini. Selesai. Mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf jika ada sikap maupun tutur kata yang kurang berkenan di video ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.